Apa kabar Mitra Buana dan saudara pendengar? Salam jumpa dalam acara Talkshow Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita. Aspirasi Sukawati edisi hari ini membahas tema mengenai kenalkan emosi pada anak sejak dini untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan Penyuluh KB Kecamatan Kedawung. Hadir bersama kami untuk membahasnya yang pertama Penyuluh KB Kecamatan Kedawung, Bapak Dr. Andes Dwi Herwanto. Apa kabar Pak Dwi? Sehat Mbak Rara. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih kehadirannya di studio. Di samping Pak Dwi Herwanto, ini adalah Penyuluh KB Kecamatan Kedawung, Ibu Suyamtinah AMD. Apa kabar Bu Suyamtinah? Alhamdulillah sehat Mbak Rara. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih kehadirannya. Dan di sampingnya ada Admin Balai Penyuluhan KB Kecamatan Kedawung, Mbak Eli Safitri. Mbak Eli, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Rara. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih kehadirannya di studio untuk hari ini. Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda bisa menyimak Aspirasi Sukawati melalui live streaming kami di LPPL buanaasrisragen.com. Nah, narasumber yang luar biasa Pak Dwi Herwanto, kemudian Bu Suyamtinah dan Mbak Eli, kita bahas untuk tema kita hari ini adalah kenalkan emosi pada anak sejak dini untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Ini sebenarnya kenapa sih? Karena ke Pak Dwi dulu deh. Pak Dwi, sebenarnya kenapa ini kita harus mengajarkan kepada anak mengenai emosi sejak dini? Ini sangat penting untuk tumbuh kembang yang optimal. Monggo silahkan. Terima kasih Mbak Rara. Ini kaitan pun masalah emosi pada anak sejak dini. Nah, ini kaitan mengajarkan anak mengenai emosi sejak dini sangat penting untuk tumbuh kembang optimal karena membantu mereka mengenali, memahami, mengekspresi dan mengelola berbagai emosi dengan baik, kan seperti itu intinya. Itu Mbak Rara. Gitu ya. Jadi ini penting sekali untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita begitu ya. Dan apa sih Pak yang dimaksud atau mengenai pengertiannya sendiri begitu ya mengenai emosi pada anak usia dini ini? Baik. Secara garis besarnya bahwasannya untuk emosi pada anak usia dini itu merupakan suatu reaksi yang dialami anak sebagai respon terhadap berbagai situasi dan rangsangan. Terus emosi ini merupakan bagian penting dalam perkembangan anak dan mempengaruhi perilaku, interaksi sosial dan kemampuan belajar mereka. Kan seperti itu, Pak. Gitu ya. Ini ada apa namanya untuk emosi ini ada reaksi-reaksinya begitu ya Pak ya? Nah ini kalau untuk anak usia dini, Rara ke Bu Suyamtinah nih. Bu Suyamtinah, yang dimaksud dengan anak usia dini ini anak yang usia berapa Bu? Ya Mbak Rara, terima kasih. Anak usia dini itu adalah anak yang berada pada rentan usia 0 hingga 6 tahun. Rentan usia ini dianggap sebagai masa emas atau disebut juga dengan golden age atau juga disebut dengan masa kritis karena terjadinya perkembangan yang pesat pada berbagai aspek termasuk fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Jadi apa namanya usianya 0 sampai 6 tahun. Nah ini ya. Dan kalau untuk tumbuh kembang tadi kalau kita sudah ketahui anak usia dini adalah anak di usia 0 sampai 6 tahun gitu ya. Agar kita bisa tambah paham lagi tumbuh kembang itu apa sih gitu ya. Apa yang dimaksud dengan tumbuh kembang anak ini? Monggo. Tumbuh kembang anak adalah proses perubahan fisik dan mental yang berlangsung secara bertahap sejak bayi hingga dewasa. Tumbuh kembang anak mencangkup yaitu perubahan fisik, mental, motorik, dan kognitif. Gitu ya. Ini bisa dijelaskan nih masing-masing untuk apa namanya yang tadi perubahan fisiknya, mentalnya, motoriknya, kognitifnya ini yang seperti apa ini? Baiklah Mbak Rara, untuk perubahan fisik yaitu meliputi pertumbuhan tinggi badan, berat badan dan ukuran organ tubuh. Dan untuk mental yaitu meliputi perubahan kecerdasan, sikap, tingkah laku dan emosi. Dan untuk motorik meliputi perkembangan kemampuan gerak kasar dan halus. Dan untuk kognitif yaitu perkembangan kemampuan berpikir, memahami konsep sederhana dan memecahkan masalah. Gitu ya. Jadi fisik,
adalah pertumbuhan tinggi badan, kemudian berat badannya dan juga ukuran organ tubuh dari si anak ini begitu ya. Betul. Untuk kalau mental ada perubahan kecerdasan, Kecerdasan, kemudian sikapnya, tingkah lakunya dan juga emosi dari si anak. Sementara kalau motorik ini adalah perkembangan kemampuan gerak kasar dan halus. Sementara untuk kognitif adalah perkembangan kemampuan berpikir, kemudian memahami konsep sederhana dan juga memecahkan masalah. Nah, jadi tambah paham nih sekarang nih kalau begitu ya kita ya mengenai fisik, mental, motorik dan juga kognitif. Terima kasih sudah diajarin, sudah diberikan pemahaman nih Bu Suryamtinah nih ya. Tambah paham lagi kita sebagai orang tua bisa tahu tumbuh kembang anak kita seperti apa nantinya begitu ya. Nah, Rara ke Mbak Eli nih sekarang nih. Kalau untuk karakteristik emosi pada anak, adakah atau bagaimanakah ini karakteristik emosi pada anak ini, Mbak Eli? Baik Mbak Rara, karakteristik emosi pada anak biasanya itu yang pertama bersifat sementara dan berubah, atau emosi anak cenderung singkat dan cepat berubah, seperti dari marah ke senang atau sedih ke tertawa. Kedua, dipengaruhi rangsangan atau emosi dapat muncul sebagai respon terhadap rangsangan dari dalam diri, misalnya lapar atau sakit. Sedangkan dari luar, misalnya bermain dengan teman atau melihat film. Sedangkan yang terakhir, ekspresi yang beragam. Anak dapat mengekspresikan emosi melalui berbagai cara, seperti menangis, tertawa, tersenyum atau menunjukkan ekspresi wajah tertentu. Begitu Mbak Rara. Gitu ya. Ini karakteristik dari emosi begitu ya. Nah, kalau untuk karakteristik pada anak usia dini, nah ini seperti apa ini? Jadi pengen tahu nih ya. Monggo silakan ke Mbak Eli lagi. Ya. Baik Mbak Rara, pada anak usia dini memiliki beberapa karakteristik. Satu, perkembangan otak yang pesat. Pada usia ini, otak mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dalam struktur maupun fungsi. Yang kedua, plastisitas otak atau kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi terhadap pengalaman dan pembelajaran. Otak memiliki kemampuan untuk membentuk dan mengubah hubungan syaraf sesuai dengan pengalaman dan rangsangan yang diterima. Sedang yang terakhir, kecerdasan terbentuk atau masa kritis ini juga merupakan masa yang sangat penting untuk pembentukan kecerdasan anak, baik kecerdasan kognitif, emosional maupun sosial. Begitu Mbak. Nah, ini setelah kita mengetahui karakteristik emosi pada anak, kemudian karakteristik anak usia dini gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua nih, bagaimana kita bisa mendukung tumbuh kembang anak-anak kita agar nanti bisa optimal? Monggo silakan kepada Ibu Suryamtinah. Iya Mbak Rara, yaitu cara mendukung tumbuh kembang anak, yaitu kita selalu melatih stimulasi motorik halus dan kasarnya, dan kemudian kita latih kemampuan kognitifnya, dan kemudian pastikan asupan nutrisi dan gizinya, dan kemudian rutin melakukan pemeriksaan kesehatan anak, kemudian memberikan pendidikan dasar yang tepat, dan selanjutnya membentuk karakter anak. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara kita bisa mendukung tumbuh kembang anak. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa ini begitu penting untuk mengajarkan emosi pada anak sejak dini ini? Kepada Mbak Eli, monggo silakan. Baik Mbak Rara, mengajarkan emosi pada anak sejak dini sangat penting dikarenakan untuk membangun kecerdasan emosional, seperti anak yang memahami emosinya akan lebih mampu mengendalikan cara mengekspresikannya dan memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain. Selanjutnya, mencegah masalah perilaku dan kesulitan belajar. Anak yang tidak memiliki kemampuan mengenali dan mengelola emosi sering memiliki masalah perilaku dan kesulitan belajar. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan beradaptasi, memahami dan mengelola emosi, membantu anak beradaptasi lebih mudah dalam berbagai situasi. Yang terakhir, membangun kemampuan sosial. Kecerdasan emosional yang baik membantu anak membangun hubungan sosial yang positif dan sehat. Begitu Mbak Nar. Nah, ini ternyata memang penting ya untuk mengajarkan emosi pada anak sejak dini ini. Nah, Rara kembali ke Pak Dwi Herwanto nih. Pak, kalau untuk peran orang tua sendiri Pak Dwi, bagaimana peran orang tua dalam memberikan rangsangan yang tepat dan optimal agar anak dapat mencapai potensi penuhnya? Ini kembali kepada orang tua, itu semua keseluruhan ya. Jadi
orang tua itu memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan rangsangan yang tepat dan optimal ya, agar anak dapat mencapai potensi sepenuhnya, kan seperti itu. Itu berkaitan dalam hal perkembangan otak, di mana rangsangan yang tepat pada masa kritis membantu otak membentuk struktur dan fungsi yang optimal untuk perkembangan kognitif, bahasanya, dan keterampilan lainnya, kan seperti itu. Berikutnya yang kedua itu dalam pembentukan karakter, di mana interaksi sosial dan lingkungan yang positif pada masa ini membentuk karakter, emosi, dan keterampilan sosial anak, kan seperti itu. Berikutnya potensi penuh, yaitu kaitan sama perkembangan anak tadi. Jika anak mendapatkan rangsangan yang optimal pada masa kritis, potensinya penuh, mereka dalam berbagai aspek perkembangan dapat tercapai, kan seperti itu. Lajeng pentingnya intervensi dini ya, itu perlu diketahui bagi orang tua khususnya ya. Jika ada masalah perkembangan atau gangguan pada masa kritis, intervensi dini sangat penting untuk meminimalkan dampak jangka panjangnya, kan seperti itu ya. Contoh ini kaitan rangsangan yang penting bagi masa kritis ya, masa anak-anak. Yang pertama kaitan dengan masalah stimulus bahasa ya. Ini berkaitan berbicara, membaca buku, menyanyi, dan menciptakan lingkungan berbahasa yang kaya akan membantu perkembangan bahasa anak, kan seperti itu. Lajeng yang kedua untuk stimulasi kognitif itu bermain, bisa bermain pasal atau apa itu ya, ya bermain gambar seperti itu dengan benda-benda dan kegiatan yang menambah pikiran anak. Lajeng berikutnya kaitan masalah rangsangan ya, itu stimulasi sosial emosional, di mana di dalamnya adanya interaksi yang hangat dan penuh kasih sayang dengan orang tua, bermain dengan teman, dan kegiatan yang mendukung perkembangan sosial itu semua berdampak pada anak balita, seperti itu. Gitu ya. Nah kalau untuk faktor yang mempengaruhinya, nah Rara ke Bu Suyamtina sekarang. Faktor apa saja nih Bu yang mempengaruhi dan bisa memantau tumbuh kembang anak? Monggo silakan. Ya Mbak Rara, faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak yaitu dipengaruhi oleh yang pertama yaitu faktor genetik, yang kedua yaitu lingkungan yang meliputi biologisnya, fisiknya, dan psikososialnya. Yang ketiga yaitu interaksi antar faktor genetik dan lingkungannya. Ini ada 3 faktor berarti ya, faktor genetik, faktor lingkungan, dan interaksi antara faktor genetik dan juga lingkungan. Ini berarti perpaduannya begitu ya. Nah ini kalau untuk memantaunya sendiri, bagaimana kita dapat memantau tumbuh kembang anak? Kembali ke Pak Dwi Herwanto. Ini berkaitan tadi saya sampaikan rekan kami Bu Sam kaitan masalah tumbuh kembang anak. Berikutnya adalah masalah kaitan masalah tumbuh kembang anak dapat dipantau dengan pertama ya, itu melihat tinggi badan. Kan seperti biasa, seperti anak-anak kita tahu tinggi badannya berapa, berat badan berapa, dan lingkar kepala. Yang pertama. Yang kedua perlu diperhatikan itu kaitan dengan mengevaluasi kemampuan motorik kasar dan halus. Jadi gerakan si anak tadi, gerakan kasarnya gimana, gerakan halusnya gimana, kan seperti itu. Lajeng yang ketiga itu membantu perkembangan kognitif, berbahasa, dan berperilaku. Lajeng yang terakhir kaitan pun seperti itu, memantau perkembangan anak secara berkala. Itu memang harus dibutuhkan untuk orang tua terhadap anak, kan gitu. Oh gitu ya. Setelah kita mengetahui faktor yang mempengaruhinya dan juga bagaimanakah kita bisa memantau tumbuh kembang anak kita, lalu maaf ya, tanya lagi nih berarti karena pengen tahu nih. Nah, bagaimana nih cara mengajar anak untuk mengenali dan juga mengelola emosi? Ini ke Mbak Eli nih. Baik Mbak Rara, cara mengajarkan anak mengenali dan mengelola emosi itu ada beberapa cara. Yang pertama, identifikasi emosi. Bantu anak mengenali berbagai emosi seperti senang, sedih, marah, takut, dan sebagainya. Yang kedua, ekspresi emosi. Ajarkan anak dan cara mengekspresikan emosinya dengan cara yang sehat dan sesuai dengan konteks. Yang ketiga, validasi perasaan. Beri anak waktu untuk mengekspresikan emosinya dan berikan validasi atas perasaan mereka.
Yang keempat, pengendalian emosi. Bantu anak mengembangkan keterampilan untuk mengendalikan emosinya seperti bernafas dalam-dalam, berhitung, atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Dan yang kelima atau yang terakhir, beri contoh yang baik. Orang tua harus memberikan contoh yang baik dalam mengelola emosi itu sendiri. Gitu Mbak Da. Gitu ya. Jadi orang tua harus bisa menjadi contoh buat anak-anaknya karena mereka ini ya meniru begitu ya Pak Dwi ya, meniru orang tuanya. Aduh luar biasa nih, terima kasih. Lalu sudah mendapatkan ilmu. Jadi sekarang harus mulai jaga-jaga emosi, jangan meluap-luap gitu ya. Biasanya kan karena sudah aktivitas seharian Pak bekerja begitu ya. Kita pulang ke rumah anaknya ngapain terus langsung marah-marah gitu. Jadi anaknya ngikutin kan. Nah, mulai sekarang harus bisa ngerem nih. Harus ada meluangkan waktu lah. Iya, harus bisa ngerem, harus bisa meluangkan waktu untuk anak gitu ya. Aduh, luar biasa ilmunya untuk hari ini dan tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Di penutupnya Rara mohonkan closing statement. Yang pertama kepada penyuluh KB Kecamatan Kedawung, Bapak Dr. Andes Dwi Herwanto. Monggo silakan. Terima kasih nggih. Ini untuk statement tuh bahwasanya untuk orang tua itu diharapkan memanfaatkan waktu sebaik mungkin dari kegiatan orang tua untuk mengasuhan anak dengan rangsangan stasi atau stimulus bagi anak agar dapat tumbuh kembang secara optimal seperti itu. Terima kasih. Kemudian penyuluh KB Kecamatan Kedawung, Ibu Suyamtina AMD. Monggo silakan. Terima kasih Mbak Rara. Sebenarnya itu apa yang sudah kita bahas itu sebenarnya sumbernya itu dari keluarga. Itu jadi kita itu harus memberikan contoh kepada anak-anak kita baik di emosinya itu kita harus memberikan contoh kepada anak-anak itu. Jadi untuk mengenal emosi pada anak usia dini yaitu inventasi penting untuk masa depan mereka yaitu dengan memberikan contoh yang baik, menciptakan suasana yang aman dan mendukung serta menggunakan berbagai media dan aktivitasnya. Kemudian orang tua dapat membantu anak mengembangkan kecerdasan emosional mereka dan menjadi pribadi yang lebih bahagia dan sukses. Gitu ya, harus bisa menjadi contoh untuk anak-anak begitu ya orang tuanya ya. Baik, yang terakhir Admin Balai Penyuluhan KB Kecamatan Kedawung, Mbak Eli Safitri. Anak yang memahami emosinya akan lebih mampu untuk mengendalikan cara mengekspresikannya serta memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain sehingga anak lebih mudah beradaptasi. Kebalikannya, anak yang tidak memiliki kemampuan dalam mengenali dan mengelola emosinya akan sering memiliki masalah perilaku dan kesulitan belajar. Hal ini akan berdampak besar terhadap kehidupan sosialnya di kemudian hari. Gitu ya. Waduh, luar biasa ilmunya untuk hari ini. Terima kasih sudah berbagi dan salam sehat, kompak selalu, sukses untuk penyuluh KB Kecamatan Kedawung. Terima kasih Mbak Rara. Sama-sama. Demikian mitra Buana dan saudara pendengar Aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini dengan tema Kenalkan Emosi pada Anak Sejak Dini untuk tumbuh kembang anak yang optimal bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan penyuluh KB Kecamatan Kedawung. Semoga bermanfaat. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Sampai jumpa dalam acara Aspirasi Sukawati edisi selanjutnya. Terima kasih.